Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang Ustadz cintai. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana bukan seperti yang kita bayangkan kalian membuat pesawat dari kertas kemudian diterbangkan, bukan seperti itu ya. Dalam ilmu pengetahuan alam, khususnya bidang fisika, pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang mempermudah pekerjaan. Contoh alat pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita jumpai seperti gunting kuku, gunting, kemudian klip dan lain sebagainya. Itu dibuat untuk memudahkan pekerjaan kita. Oke, ada 3 jenis pesawat sederhana. Yang pertama yaitu tuas, yang kedua yaitu bidang miring, dan yang ketiga itu katrol. Yang pertama tuas dulu. Tuas itu seperti kalau di dalam permainan anak usia dini itu seperti jungkat-jungkit ya. Contoh penggunaan tuas misalnya ketika kita ingin memindahkan atau menggeser batu besar. Kita mengambil bambu atau kayu yang panjang, kemudian diberikan titik tumpu, misalnya batu yang kecil, kemudian kita angkat, cungkil seperti itu. A untuk titik kuasa. Titik kuasa itu lengan kita megangnya di situ. T untuk titik tumpu, batu kecil sebagai tumpuan mencongkel. B itu beban, bisa batu, bisa apapun itu ya. F itu gaya kuasa, ya tenaga kita yang kita berikan tekanan ke bawah, yang tadi tangan kita pegang. W itu ya bebannya, berat bebannya si batu atau benda yang akan kita pindahkan. Sedangkan LK itu berada di antara titik T dengan A. Lengan kuasa artinya panjang dari titik tumpu ke tangan kalian. Sedangkan kalau lengan beban, panjang dari titik tumpu ke beban. Oke, seperti itu ya. Ada 3 jenis tuas. Yang pertama jenis tuas di mana titik tumpu berada di antara titik ban dan titik kuasa. Artinya si ganjilannya di T itu antara beban sama kuasa, antara beban dan tangan kamu. Contohnya ada pemotong kuku, gunting, penjepit jemuran, dan tang. Sedangkan yang kedua, tuas jenis kedua itu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, digeser. Ya, contohnya seperti ini. Apa saja Pak Ustadz yang sama seperti ini? Contoh bendanya adalah gerobak beroda 1, kita pegang tangannya sebelah sini, titik tumpunya atau bannya ada di paling depan, bukan di tengah-tengah. Alat pemotong kertas dan alat pemecah kemiri dan seterusnya. Tuas jenis ketiga di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya sekop. Sekop itu titik tumpunya di depan, titik kuasanya kita pegangannya ada di tengah-tengah, bukan di paling ujung. Bebannya ada di paling ujung skop. Oke, itu yang jenis tuas. Ini tidak akan Ustaz jelaskan, nanti minggu depan kita akan mulai proses berhitung. Nah, yang kedua penerapan konsep bidang miring, penerapan konsep pesawat sederhana yaitu adalah bidang miring. Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat untuk memindahkan benda tapi dengan lintasan miring. Contoh ketika kalian ingin naik ke lantai 2, maka kalian diperlukan tangga. Tangganya biasanya berbentuk menerapkan konsep bidang miring. Jadi tidak serta-merta tangganya seperti tangga langsung naik ke atas horizontal 90 derajat, tidak, tapi dibuatkan bidang miring. Atau jalan di pegunungan. Biasanya jalan di pegunungan tidak langsung nanjak tapi berkelok-kelok dan menerapkan konsep bidang miring. Atau juga ketika kalian main ke pasar, ketika di pasar ada orang memindahkan drum minyak sawit atau minyak goreng, di dalamnya drum biasanya kalau dinaikin ke truk itu biasanya menggunakan konsep bidang miring. Dia ngambil papannya disandarkan ke truk, baru si drumnya didorong oleh beberapa orang. Tidak langsung diangkat oleh beberapa orang langsung masuk ke truk, tapi menggunakan papan untuk masuk ke di dalam truk. Selanjutnya katrol. Katrol juga merupakan salah satu benda yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Seperti yang kita tahu, katrolnya bentuknya seperti ini. Ada beberapa jenis katrol, diantaranya satu ada katrol tetap. Katrol tetap itu seperti timbaan ya, katrolnya tidak bergerak kemana-mana, stagnan di situ, ataupun seperti
eh, katrol di tiang bendera, yang paling ujung di tiang bendera sekolah kalian bisa dilihat itu penggunaan katrol tetap. Ya. Ada katrol bebas. Nah, katrol bebas berbeda dengan katrol tetap. Ini kedudukannya atau posisinya bisa berubah dan tidak dipasang di area tertentu. Biasanya ini digunakan di area pelabuhan untuk pengangkutan alat-alat peti kemas biasanya ya. Oke. Dan terakhir adalah katrol majemuk atau takal. Katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Biasanya kedua katrol ini antara katrol tetap dan katrol bebas dihubungkan dengan tali. Eh, Nah, nanti kalian menjawab soal silahkan browsing tentang katrol majemuk ya. Oke, dan terakhir adalah roda berporos. Ini masih menggunakan prinsip katrol ya. Roda berporos itu seperti banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada seperti setir mobil itu putar ke kanan, putar ke kiri, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, gerinda dan seterusnya. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu menggunakan konsep roda berporos dari katrol. Ini ada beberapa pertanyaan untuk dijawab. Bisa dilihat dari slide PPT yang Ustadz sampaikan atau kalian bisa browsing. Seperti biasa diposting di Google Classroom. Dicatat di buku tulis. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa japri ke Ustadz. Terima kasih banyak, tetap sehat, tetap semangat, semoga pandemi ini segera berakhir. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.